Insiden terbakarnya sebuah mobil ini sempat membuat kemacetan lantaran bertepatan dengan jam sibuk di ruas Jalan Raya Gantung Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung, Rabu siang. Pemilik mobil mengatakan kepulan asap tiba-tiba saja muncul dari bagian bawah mobil. Api baru dapat dipadamkan dengan bantuan 2 unit mobil damkar Belitung Timur. Diduga kepulan asap muncul akibat korsleting listrik. Satlantas Polres Belitung Timur ikut mengatur lalu lintas kendaraan menuju jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan. Mendadak mati gitu. Mendadak mati. Terus abang sempat keluar mungkin? Mal keluar kami. Udah parkir kan melihat dia berasap. Langsung kami keluar. Konslet model dari aki. Dari akinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli Ainus melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdiskusi di warung kopi bersama komunitas pengemudi truk di Terminal Limpung, Batang, Jawa Tengah. Usai menyerap aspirasi komunitas pengemudi truk, Ganjar melanjutkan berkampanye belusukan ke Pasar Limpung. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di hari ke-51 kampanye menemui komunitas pengemudi truk di Terminal Limpung, Batang, Jawa Tengah. Bersama para supir truk, Ganjar berdiskusi santai di sebuah warung kopi. Di momen inilah Ganjar tak menyangka ketika para supir truk berterima kasih kepada Ganjar karena saat ini tidak ada lagi pungli. Ganjar menyempatkan berfoto di salah satu truk bergambar dirinya. Meskipun saya ingatkan, berapa lama Anda nyopir? Masih 8-12 jam gaspol terus-terusan. Padahal mereka mesti istirahat setiap 4 jam. Istirahat setiap 4 jam itu penting untuk supir. Tidak hanya supir truk, supir bis juga penting untuk keselamatan semuanya. Ini masukan-masukan dari diskusi kecil dari di warung kopi. Usai menyerap aspirasi komunitas pengemudi truk, Ganjar melanjutkan kampanyenya belusukan ke Pasar Limpung. Ganjar mengecek stabilitas harga bahan pokok dan pangan. Ganjar juga bercanda dengan para ibu-ibu di pasar. Seorang ibu di Pasar Limpung menghampiri Ganjar dan memeluknya. Ganjar juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para pedagang pasar. Dari Batang, Ismalia Pandu Priyo, iNews melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, berolahraga bersama relawan Ganjar Mahfud di Kota Manado. Siti Atiko terlihat luas saat senam ceria bersama pendukung. Siti Atiko Supriyanti, istri Capres Ganjar Pranowo, mengikuti acara senam ceria bersama warga di lokasi Pohon Kasih Megamas Manado, Sulawesi Utara. Diikuti dengan ratusan para pendukungnya, Siti Atiko terlihat luas bergoyang bersama sambil sesekali mengacungkan 3 jari. Dalam sambutannya, Siti Atiko menegaskan bahwa program Bansos akan terus dilanjutkan Ganjar Mahfud, bahkan akan ditambah penerimanya. Katanya kalau nanti Ganjar Mahfud menjadi pemenang, nanti Bansos, PKH, KIP, KIS itu akan dihilangkan. Itu hoax, ya Ibu Bapak, itu hoax, informasi yang digunakan untuk menyesatkan kita semua. Justru Ganjar Mahfud itu akan terus meningkatkan program-program yang pro rakyat, akan mengoptimalkan dan menambah jumlah penerima. Selain itu, Siti Atiko juga mengencarkan program KTP Sakti, yakni 1 kartu untuk semua program pemerintah. Usai berolahraga, Siti Atiko melayani warga untuk bersuah foto bersama. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam kampanyenya kali ini, Anies didampingi Wapres Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Bahkan, Anies sempat menikmati sarapan di kediaman Yusuf Kala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bermalam di rumah pribadi Wapres RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum bertolak ke kampung halaman JK di Kabupaten Bone untuk berkampanye, Anies terlebih dahulu menikmati suguhan sarapan pagi dari JK dengan menu coto Makassar dan nasi kuning. Selama di Sulsel, Anies Baswedan akan didampingi Yusuf Kala melakukan roadshow kampanye dengan menemui simpatisan di lapangan sepak bola Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, lalu mengunjungi pondok pesantren di Mangkoso di Kabupaten Baru. Kedatangan Anies di Bone disambut ribuan simpatisan, bahkan antusiasme masyarakat untuk dapat melihat Anies dari dekat tak terhindarkan. Dalam kampanyenya, Anies mengajak masyarakat untuk menyambut momen perubahan pada hari pemilihan 14 Februari mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Viral sebuah video sejumlah guru di Kota Medan, Sumatera Utara diarahkan untuk memilih Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan membenarkan bahwa orang-orang yang ada dalam video merupakan anggota PGRI. Calon Presiden itu nomor 2 Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran itu nomor 2. Bapak Wali Kota kita itu Bapak Wiabik Nasution, Mas Gibran itu adalah kakak iparnya, abang kandung istrinya. Video viral ini merupakan diskusi antara Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, Andi Yudhistira, yang diduga mengajak kepala sekolah untuk memilih paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan ini, Beni Siregar, buka suara terkait video viral dugaan guru di Kota Medan yang diarahkan untuk memilih Prabowo Gibran. Pak Andi, Pak Trianta mengarahkan PGRI ke politik. Benar, kita arahkan politik. Tapi tidak kita di dalam politik itu, kita bukan mencalek Bapak Ibu. Tapi setelah di politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, Anda nggak ada dalilnya dosa. Kalau ada dalil dosa, kita mundur. Itu aja. Beni menyebutkan video tersebut benar berlokasi di Medan, bertempat di kantor sekretariat PGRI Kota Medan. Video ini terjadi usai rapat persiapan rekrutmen PPK atau CPNS 2024. Beni juga membenarkan bahwa para peserta rapat merupakan anggota PGRI. Pak, itu yang ngomong di depan itu memang sekretaris PGRI? Ya, betul. Nah, yang pesertanya itu sendiri siapa, Pak? Guru PNS atau bagaimana? Saya rasa detailnya saya belum dapat karena sebagian besar pasti anggota PGRI. Nah, detailnya kan pasti ada berapa orang, berapa puluh dan lain-lain ya. Karena itu acaranya sebenarnya bukan khusus itu. Hanya acara tadi rekrutmen untuk ke depan 2024 tadi. Cuma dalam dialog mungkin ada yang berbicara seperti itu. Artinya Sementara pihak Bawaslu sudah memeriksa orang-orang yang ada di dalam video. Inspektorat juga telah memeriksa Kabid Disdik Kota Medan, Andi Yudhistira. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang 3 pasangan Capres-Cawapres 2024 mengikuti program penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan berintegritas Paku Integritas di Gedung Merah Putih, Jakarta. Format Paku Integritas tidak akan berjalan seperti debat atau adu program yang diselenggarakan oleh KPU, melainkan penyampaian persoalan dan juga hambatan KPK dalam penanganan korupsi. Nantinya KPK akan memaparkan sejumlah pertanyaan di depan Capres-Cawapres terkait permasalahan korupsi di Indonesia. Selain itu, Capres-Cawapres 2024 juga akan diminta berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Adu gagasan ini rencananya akan berlangsung pada Rabu malam di Gedung Merah Putih, Jakarta Pusat. Dan kita akan langsung memantau bagaimana persiapan di Gedung Merah Putih KPK bersama rekan saya Ayu Pratiwi di sana. Selamat sore, Ayu. Bagaimana persiapan jelang acara nanti malam di KPK?
Ya, baik Davi dan juga pemirsa, saat ini memang persiapan sudah terlihat sangat matang, terhitung dari pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga sudah mulai terlihat berjaga, bahkan sebanyak 500 orang personil sudah disiagakan yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa titik. Adapun memang suasana saat ini di Gedung Merah Putih sudah dipadati oleh para awak media yang akan melakukan peliputan untuk acara nanti malam yang akan diselenggarakan mulai dari jam 7 hingga jam 9 malam. Nantinya akan diawali dengan registrasi dari para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, dan kemudian nanti akan langsung masuk ke gedung KPK Merah Putih di tempat saya melaporkan saat ini, dan nantinya akan langsung menuju ke Gedung Juang karena memang posisinya untuk acara dan juga tempat kedatangan dari para paslon ini berbeda. Nantinya para paslon terlebih dahulu datang di Gedung Merah Putih, masuk ke Gedung Merah Putih, dan nantinya akan diarahkan menuju Gedung Juang yang berada tepat di belakang Gedung KPK Merah Putih. Dan memang ada yang perlu digarisbawahi, Davi dan juga pemirsa, bahwa di mana memang diberitakan bahwa malam ini akan diadakan debat antara para paslon ataupun 3 paslon yang akan berdebat terkait dengan penanganan korupsi. Namun itu salah. Pihak KPK mengkonfirmasi bahwa pada malam hari ini tidak ada debat, melainkan nanti para paslon ataupun capres dan juga cawapres akan melakukan pemaparan materi, yaitu sebagai bentuk pidato untuk komitmen anti korupsi. Walaupun memang nanti dalam mekanisme pelaksanaan acara terlebih dahulu akan ada pemaparan materi dari para petinggi KPK seperti dari Nurul Gufron, kemudian Yohanes Tanak, kemudian Alexander Marwata juga. Dan setelah itu nantilah baru akan ditayangkan suatu video yang menampilkan keadaan korupsi Indonesia saat ini dan juga harapan dari tindakan pidana ataupun tindakan-tindakan yang harusnya diambil oleh pemerintah. Dan nantilah barulah para ketiga paslon ini akan diberikan waktu masing-masing selama 10 menit untuk menyampaikan pidato tentang komitmen anti korupsi. Setelah itu ditutup dengan acara penyerahan simbol pemakaian jaket kepada seluruh paslon. Sementara demikian, Davi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, KPK mengundang 3 pasangan Capres-Cawapres 2024 untuk memaparkan visi misi terkait pemberantasan korupsi dalam program bertajuk Paku Integritas malam nanti. Salah satu tujuannya ialah untuk mengetahui komitmen para Capres-Cawapres dalam berantas korupsi yang indeksnya memburuk dalam 5 tahun terakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden untuk memaparkan visi misi mereka terkait pemberantasan korupsi. Acara bertajuk Paku Integritas yang digelar KPK akan dihadiri oleh seluruh pasangan calon mulai dari pasangan Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Kegiatan ini digelar untuk menguji gagasan masing-masing pasangan calon dan komitmen mereka untuk memberantas korupsi di Indonesia yang indeks persepsinya cenderung turun dalam 5 tahun terakhir. Penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia terjadi seiring dengan banyaknya pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dan hukum. Pada tahun 2018, indeks persepsi korupsi mendapatkan skor 38 di peringkat 89. Setahun kemudian, indeks persepsi korupsi di Indonesia naik ke skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Di tahun 2019, indeks pencapaian persepsi korupsi jadi yang tertinggi sepanjang 25 tahun terakhir. Sementara di tahun 2022, skor indeks korupsi di Indonesia merosot tajam dengan skor 34 di peringkat 110 dari 180 negara. Hal itu menunjukkan penurunan skor indeks korupsi paling drastis yang terjadi sejak tahun 1955. Ketiga pasangan calon menempatkan persoalan tersebut sebagai skala prioritas dalam bagian penegakan hukum yang adil. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memasukkan pemberantasan korupsi ke dalam misi ke-8.
kami mendedikasikan diri hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi, dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Pasangan Amin memiliki 7 poin utama dalam hal pemberantasan korupsi. Di antaranya menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor IPK Indonesia, mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen, serta memasukkan budaya anti korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memasuki misi pemberantasan korupsi pada misi ke-7. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Pasangan Prabowo Gibran akan menjadikan KPK sebagai Center of Excellence dalam upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif, bahkan akan menjamin KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung bebas dari intervensi. Sementara itu, pemberantasan korupsi juga menjadi fokus utama bagi paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Melalui misi Gerak Cepat, Ganjar Mahfud akan mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian, hingga mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lengkapnya, kami sudah terhubung dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Michael Sianipar. Nanti juga akan bergabung bersama kami Saud Situmorang, Dewan Pakar Timnas Amin. Ada juga Irma Huta Barat, Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran. Dan juga Tibiko Zabar, Koordinator Divisi Kampanye ICW. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Bang Michael, selamat sore. Bang Michael? Bang Michael, sudah bisa dengar suara saya? Ya. Oke, Bang Michael, ya. Suara saya sudah terdengar ya? Ya, sudah. Oke, Bang Michael, jelang pemaparan visi misi terkait korupsi ini nanti malam di KPK, sebenarnya yang menjadi concern utama Ganjar Mahfud seperti apa dalam pemberantasan korupsi? Ya, yang pasti kita ingin mengembalikan marwah pemberantasan korupsi karena kita melihat akhir-akhir ini ada kemerosotan kepercayaan publik terhadap kinerja dari pemberantasan korupsi khususnya di lembaga KPK. Jadi tentu kita berterima kasih bahwa KPK mengadakan acara ini adalah inisiatif yang baik, dan di sana kita akan menunjukkan bahwa baik itu Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang selama ini punya integritas yang sudah teruji akan menunjukkan ide-ide dan gagasan bagaimana kita bisa mengembalikan agar KPK ini punya taring dan bisa mendapatkan kepercayaan dari publik lagi. Bahwa agenda pemberantasan korupsi ini adalah agenda yang sangat penting yang harus kita kedepankan kalau kita mau program-program lainnya di Indonesia oleh pemerintah Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Karena pemberantasan korupsi ini adalah kunci. Kalau tidak semua program yang kita jalankan, kalau ada kasus korupsi dalamnya itu bisa menjadi ancaman untuk keberlangsungan programnya dan juga kualitas dari program-program yang sudah disusun buat masyarakat. Jadi bicara soal pemberantasan korupsi ini akan menjadi prioritas utama juga dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud jika terpilih nanti. Dan sudah dibicarakan bahwa Prof Mahfud akan diberikan mandat khusus sebagai wakil presiden untuk punya perhatian dan juga punya peran agar bisa mengarahkan agar pengendalian korupsi ini bisa punya taringnya kembali. Oke, artinya mandat khusus yang diberikan jika terpilih nanti pada Prof Mahfud ini serius ya, betul-betul KPK di bawah langsung seorang calon wakil presiden Pak Mahfud ya? Bang Michael. Oke, baik. Sementara sambil menunggu audio kami tersambung kembali dengan Bang Michael, saya sapa Bang Tibiko Zabar juga sudah bergabung bersama kami dari ICW.
Oke, baik. Halo, selamat sore. Oke. Pemirsa iNews. Bang Biko, sudah bisa dengar suara saya? Ada Davi di studio? Sudah, Mas Davi. Oke, Bang Biko, saya ingin mulai dari tanggapan Anda mengenai acara yang digelar KPK nanti malam terkait dengan pemaparan visi misi terkait pemberantasan korupsi. Kira-kira apa tujuannya dan apa yang bisa kita tilik dari pemaparan masing-masing pasangan calon? Ya, terima kasih Mas Davi. Ya, tentu ini patut kita apresiasi ya. Ini jadi momen penting. Kenapa? Karena pertemuan nanti malam ini seharusnya bisa mengelaborasi lebih jauh gagasan para capres untuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal ini konteksnya adalah penguatan KPK. Kenapa? Karena kan dari debat capres terakhir kita bisa saksikan sendiri gitu ya. Ada beberapa gagasan yang disampaikan, namun minim sekali sebetulnya kalau kita bicara soal hal-hal yang konkret gitu ya. Bahkan tentu kalau kita bicara dalam kerangka pemberantasan korupsi, ada poin-poin yang kontradiktif misalnya disampaikan. Nah, hal ini tentu di pertemuan nanti malam sepatutnya penting untuk diuji gitu ya, untuk bagi ketiga pasangan capres misalnya saja. Kalau kita bicara penguatan gitu ya, seperti apa penguatan yang dibayangkan atau direncanakan oleh para capres seperti itu gitu ya. Itu satu yang pertama. Karena apa? Tadi sempat disinggung juga oleh Mas Michael atau juga Davi bahwa kondisi hari ini kita semua tahu pasca 2019, 2020 kan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK tuh cenderung merosot gitu ya. Bahkan indeks persepsi korupsi Indonesia kan tahun lalu juga menunjukkan bahwa skor yang sangat-sangat anjlok, dan ini sungguh menjadi hal yang sangat-sangat memprihatinkan seperti itu. Maka yang jadi tantangan dan juga harus dijawab oleh ketiga pasangan capres gitu ya. Apa agenda konkret yang ditawarkan atau berani dilakukan oleh ketiga pasangan capres untuk memperkuat KPK gitu ya, mengembalikan KPK sebagaimana marwah KPK sebelumnya gitu ya, lembaga anti korupsi yang punya taji, yang independen gitu ya, yang berani memberantas korupsi kelas kakap gitu ya, dan bebas konflik kepentingan gitu ya, atau praktek-praktek kontradiktif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebetulnya juga perlu kita ketahui bersama bahwa ya beberapa tahun terakhir gitu ya, kemerosotan publik, kepercayaan publik terhadap KPK ini kan sebetulnya bisa juga kita lihat dari banyak aspek gitu ya. Misalnya saja dari konteks pimpinan KPK itu sendiri, yang dalam sejarah ini adalah sejarah terburuk pemberantasan korupsi, di mana ketua KPK menjadi tersangka dugaan pemerasan gitu ya, yang mana kasusnya itu juga ditangani oleh terkait juga dengan isu korupsi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ternyata persoalan ini juga merembet ke bawah gitu ya. Apakah itu? Ya tahu, kita sama-sama dengar gitu ya, ada puluhan pegawai yang diduga melakukan pungutan liar gitu ya, yang ini sampai hari ini juga menjadi persoalan yang harusnya diselesaikan dengan tegas. Kenapa? Karena ini KPK loh, bukan main-main gitu. Ini jadi masalah yang sangat-sangat serius, dan ini mungkin bisa dijawab juga selain tadi soal gagasan yang disampaikan capres, tapi juga soal pekerjaan-pekerjaan rumah atau persoalan yang dialami oleh KPK, dan itu seperti apa tawarannya, begitu David. Oke, saya kembali ke Bang Michael. Bang Michael, tadi saya tertarik dengan mandat khusus yang diberikan oleh Mahfud MD jika terpilih menjadi cawapres nanti, bahwa KPK berada langsung di bawah Prof Mahfud. Apakah nantinya memang visinya akan diubah atau berbeda dari apa yang terjadi di KPK selama ini, mengutamakan OTT, kemudian juga tindakan preventifnya akan dikuatkan, atau secara spesifik seperti apa, Bang Michael? Ya, mungkin saya perlu perjelas bahwa bukan berarti KPK di bawah Prof Mahfud ya sebagai wapres pada saat jika terpilih. Karena independensi KPK ini sangat penting untuk kita jaga. Artinya jangan sampai ada pengaruh-pengaruh politik dengan kepentingan-kepentingan politik yang bisa turut mempengaruhi jalannya penindakan kasus korupsi. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita mau mendorong supaya pemberantasan korupsi ini di atas politik. Jangan sampai pemberantasan korupsi menjadi bagian dari alat kekuasaan. Jangan sampai ada dugaan seperti itu atau indikasi seperti itu. Nah, kita melihat kenapa
Prof. Mahfud menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar karena memang sudah melalui proses yang panjang dan kita bisa melihat integritas dan rekam jejak yang dimiliki oleh Prof. Mahfud bahwa kita mau membangun sistem. Prof. Mahfud adalah seorang ahli hukum yang punya banyak sekali pengalaman di berbagai bidang dan termasuk di 3 cabang kekuasaan, yaitu di eksekutif, yudikatif, dan juga di eksekutif dan legislatif. Jadi kita melihat Prof. Mahfud akan punya konsep-konsep dan kemampuan untuk memastikan pemberantasan korupsi itu pendekatannya dengan membangun sistem. Bukan bicara kasus per kasus lagi, tapi ada sistem pemberantasan korupsi yang marwahnya harus kita jaga, integritas harus kita jaga, dan harus berada di atas politik. Jangan sampai di bawah pengaruh dari kepentingan-kepentingan politik. Maksudnya seperti itu. Jadi kita mau mendorong supaya pemberantasan korupsi ini punya integritas kembali, punya kepercayaan publik kembali. Begitu. Oke, bicara soal integritas juga tadi ada persepsi kepercayaan publik ini selama 5 tahun terakhir ya, datanya menurun. Apalagi beberapa kasus yang menjerat internal KPK. Tadi disebutkan oleh Bang Biko, Ketua KPK, kemudian penyidik-penyidik yang memang terlibat pungli dan lain sebagainya. Apakah ini masalahnya sistemik? Atau masih bisa dikatakan sebenarnya sumber masalahnya adalah oknum dan orang-orang? Bagaimana kemudian faktor penurunan indeks ini bisa diminimalisir, Bang Biko? Ya, sebetulnya ini menjadi persoalan yang fundamental terjadi pasca revisi Undang-Undang KPK, Mas Davi, yang mana regulasi tersebut pada akhirnya kan menarik KPK masuk pada rumpun eksekutif dan kemudian bisa kita bilang bahwa ya independensinya akhirnya hilang seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga persoalan keteladanan gitu ya. Sejak awal kami menyampaikan, ICW menyampaikan dan masyarakat sipil juga menyampaikan bahwa pimpinan KPK ini lebih banyak kontroversi ketimbang prestasi itu, dan akhirnya kita bisa bilang ini ketiadaan keteladanan pimpinan yang sebetulnya itu sungguh sangat merusak KPK hari ini, menambah kerusakan di dalam KPK gitu ya. Regulasinya diubah lalu kemudian pimpinan juga berulah seperti itu, dan faktanya kan terjadi gitu ya. Dewas beberapa kali juga mengeluarkan putusan dan terakhir ada putusan pidana seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini problemnya sebenarnya apa sih? Di KPK itu sebetulnya mekanismenya sudah cukup baik sebelumnya gitu ya. Kalau kita lihat KPK yang sebelumnya, namun kemudian kan ini berubah gitu ya ketika ada revisi undang-undang, lalu pemilihan pimpinan KPK yang cenderung bermasalah. Nah, ini yang kemudian kita kemarin sampaikan, ada poin yang sangat penting adalah melakukan reformasi besar-besaran gitu ya dalam konteks pengawasan di internal KPK itu sendiri gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga perlu dilakukan seperti itu. Maka penegakan aturan di internal, lalu kemudian penguatan dari aspek tadi ya, tidak betul, kami sepakat tidak hanya bicara soal penindakan, meskipun penindakannya juga belum optimal gitu ya, saya belum bicara maksimal, belum dioptimal, maka ya tadi ada kedua aspek itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya, pencegahan lalu juga ada penindakan. Tapi yang juga sekali lagi jadi pekerjaan rumah adalah bagaimana membenahi KPK hari ini yang situasi dan kondisinya adalah bagian dari eksekutif. Dan itu yang kemudian harus dijawab gitu ya, karena saya kira harus ada ketegasan. Berani nggak misalnya ketika Capres mengembalikan marwah KPK seperti dulu, misalnya mendorong revisi undang-undang KPK kembali seperti itu. Begitu. Saya garis bawahi membenahi KPK hari ini. Jangan kemana-mana Bapak-Bapak, usai jeda kita akan lanjutkan diskusi kita pemirsa. Jangan kemana-mana, Ainyu Sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Ainyu Sore, pemirsa. Saya masih bersama dengan Bang Michael Sianipar dan Bang Biko Zabar. Sudah bergabung juga melalui sambungan telepon Bang Saud Situmorang dan Mbak Irma Huta Barat. Selamat sore, Bang Saud, Mbak Irma. Selamat sore. Oke. Selamat sore, apa kabar? Baik, Mbak Irma. Saya ke Bang Saud terlebih dahulu. Bang Saud, kalau Timnas Amin melihat PR besar dari pemberantasan korupsi ini seperti apa gagasannya, terutama reformasi di tubuh KPK, Anda melihatnya seperti apa, Bang Saud? Ya, itu sudah disebut ya, 100 hari pertama kita akan kembalikan itu undang-undang KPK. Agar itu nanti lewat
undang-undangnya atau diperpukan, itu soal teknis saja. Yang paling penting utamanya adalah persoalannya kan angka 34 itu yang kita harus perangi. Indeks persepsi korupsi 34 itu di bawah Timur Leste itu kan memperlukan sebenarnya. Waktu saya tinggalkan KPK itu angkanya 40, undang-undang KPK baru anjlok ke 34. 34 itu sebuah lembaga menilai perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku hakim, perilaku DPR, perilaku presiden, perilaku petugas pajak, rekrutmen pegawai negeri, penegakan hukum, itu keluar angka 34 dari 9 lembaga. Sekarang Anda harus cari seseorang yang punya karakter dan integritas untuk muncul saat ini naik. Anies punya planning rencana di tahun 2029 itu paling tidak angkanya 46 atau 50. Jadi kalau Anda tanya bagaimana kompleksitasnya, pastilah 10,5 jam, 2 jam, 3 jam di KPK tidak akan menyelesaikan ini. Yang paling utama Anda menemukan seseorang, walaupun tadi saya diskusi di radio sebelah, itu mereka katakan integritas nggak ada definisinya. Kalau seseorang nggak paham integritas, kita nggak bisa berdebat dimanapun. Integritas itu datang dari diri seseorang, dia tidak berubah ketika dia belum menjabat, sudah menjabat, dan bahkan sudah tidak menjabat lagi. Itu karakter dan integritas. Dan itu hanya ada pada Anies Baswedan. Itu dulu. Oke, saya ke Mbak Irma. Mbak Irma, Anda melihat pembenahan di tubuh KPK seperti apa untuk memperkuat pemberantasan korupsi? Ya, itu penting untuk mengembalikan marwah KPK, lalu juga mencari orang yang tepat untuk menjadi komandan ya dalam pemberantasan korupsi. Tapi menurut saya itu bukan hanya satu-satunya hal yang terpenting. KPK itu didirikan untuk membenahi 3 serangkai yang waktu zaman Orba itu sangat korup, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Jadi tidak hanya tergantung dari satu sosok saja. Pertanyaannya bagaimana bisa memilih orang yang tepat apabila yang memilih adalah anggota parlemen yang juga memiliki banyak sekali facet of interest. Kita tahu di parlemen sendiri terjadi pelemahan ya terhadap undang-undang korupsi, misalkan bahwa hukumannya menjadi sangat rendah bagi para koruptor di negeri ini. Jadi ada 3 hal penting dalam pemberantasan korupsi. Nomor 1 adalah penegakan hukum, nomor 2 pencegahan atau perbaikan sistem, prevention atau mitigation. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan publik. Nah, ketika memilih kepala atau ketua KPK itu kan harus orang yang memiliki integritas dari A sampai Z, dari mulai dia SD, SMP, SMA saat menjabat itu harus diselidiki di tempat-tempat seperti ICAC Hong Kong, di Australia, dan di negara-negara maju yang nilai indeks korupsi persepsinya itu tinggi. Mereka memilihnya itu melalui satu lembaga independen di mana ada yang disebut sebagai integrity checking specialist. Nah, kita belum ada. Masih banyak campur tangan politik bahwa bagaimana bisa menegakkan hukum apabila intervensi dari partai politik atau juga orang-orang di parlemen masih tinggi. Jadi saya ingin menjawab tadi Abang Michael Sianipar yang mengatakan bahwa Oke, Mbak Irma, artinya Mbak Irma, artinya menurut Anda apa yang terjadi hari ini di tubuh KPK adalah salah satunya akibat dari proses perekrutan yang memang belum sesuai standar. Satu itu, lalu juga bagaimana parpol ini sendiri juga tidak menguatkan KPK. Jadi hukuman untuk para koruptor itu menjadi tidak cukup untuk jera. Lalu juga ada perampasan aset yang sudah mangkrak 11 tahun. Tadi kan Abang Sianipar mengatakan bahwa kita butuh sosok, ya kan, seperti Mahfud. Tidak cukup hanya sosok saja, karena yang menjatuhkan hukuman itu bukan kepala KPK, tetapi hakim yang integritasnya juga harus diperbaiki. Makanya Paslon 02 Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa hakim itu harus diperbaiki kesejahteraannya, gajinya, lalu juga integritasnya. Karena itulah yang akan menjadi tonggak terakhir. Apabila sudah ditangkap, sudah diperiksa, lalu juga sudah ditemukan bukti yang lengkap, tapi kemudian hukumannya ringan sekali, itu yang membuat orang-orang
ya sudah korupsi saja, nanti keluar masih bisa bikin partai kok. Masih bisa nyalek, masih bisa mendapatkan jabatan, itu juga harus diperbaiki. Alasan 11 tahun mangkrak, kita dengar Bambang Pacul sendiri mengatakan, percuma saja ngobrol-ngobrol di parlemen apabila pimpinan parpol telepon berhenti. Nggak usah diterusin, undang-undang perampasan aset dan satu lagi, undang-undang peredaran uang kartal. Karena itu juga penting bahwa ketika PPATK bisa melihat dari transaksi, ini banyak uang-uang yang beredar, uang-uang tunai yang jumlahnya jutaan dolar. Dan itu juga tidak pernah terdeteksi. Nah, prevention semacam itu yang akan memperbaiki sehingga nilai kita yang 34 bisa membaik dan membaik. Karena tidak mungkin kita menjadi negara maju apabila kita tidak mampu memberantas korupsi. Jadi satu prasyarat yang sangat penting yang menuju Indonesia Emas adalah kita bisa menjadi negara maju apabila kita bisa memberantas korupsi. Jadi itu yang akan diperkuat. Nah, Paslon 02 mengikuti kaidah-kaidah itu tentu saja tidak bisa dilakukan secara teori sendiri saja. Itu harus bersama-sama parlemen, eksekutif, dan juga judikatif yang betul-betul harus paham tujuan akhir bersama-sama dari pemberantasan korupsi. Saya ke Bang Michael. Bang Michael, kata Mbak Irma tidak cukup hanya sosok seperti Mahfud MD untuk merubah sistem, kemudian juga mereformasi apa yang ada di dalam tubuh KPK. Tanggapan Anda? Ya, saya rasa pasti kita perlu sistem yang kuat ya. Seperti tadi saya jelaskan bahwa pemberantasan korupsi itu adalah bangun sistem. Bukan kita malah merendahkan marwah dari satu sistem. Tapi kepemimpinan itu menurut kami sangat penting. Karena kepemimpinan yang punya etika, kepemimpinan yang memahami bahwa ada marwah, ada tanggung jawab yang harus ditunjukkan kepada publik, itu akan menjadi contoh. Kalau etika tidak dijalankan dari atas, kalau ketegasan tidak dijalankan dari atas, kalau disiplin tidak dijalankan dari atas, bagaimana kita berharap bahwa sistem yang dibangun itu bisa akan kuat. Nah, kami yakin bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan juga punya ketegasan untuk itu. Dan juga bisa menunjukkan ada etika yang terus selalu dijaga. Nah, itu terkait dengan tadi kenapa penting sekali punya pimpinan yang memang punya rekam jejak yang sangat kuat. Saya rasa Prof. Mahfud punya rekam jejak selama memimpin MK, selama menjadi Menko Polhukam juga yang bisa ditunjukkan. Ada integritas yang bisa dijaga, ada ketegasan yang bisa kita bawa. Tapi lebih dari itu, di dalam visi misi Ganjar Mahfud, kita juga sudah menjelaskan banyak hal yang akan kita lakukan, yang akan kita implementasi. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang KPK. Kita mendorong supaya akan ada revisi Undang-Undang KPK lebih sesuai lagi dengan UN Convention on Anti-Corruption. Termasuk di dalamnya kita bisa menyasar kepada korupsi yang melibatkan swasta. Jangan sampai korupsinya fokus kepada penyelenggara pemerintah, tapi padahal ada faktor swasta yang sangat besar di sana. Termasuk untuk RUU perampasan aset. Prof. Mahfud sudah mendorong itu sebagai Menko Polhukam, dan ini akan menjadi prioritas kami juga. Bahwa setelah terpilih nanti, setelah dilantik nanti, kami akan mengejar, kami akan memastikan RUU perampasan aset ini bisa selesai dibuat dan diimplementasikan. Dan yang ketiga juga dibahas di dalam visi misi kami adalah pentingnya pendanaan partai politik. Karena kita tahu bahwa selama ini pejabat publik banyak lahir dari partai politik. Jangan sampai partai politik punya ruang yang sangat luas untuk kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan asal dana kampanye. Apalagi melaporkan dana kampanye yang kemudian bisa diubah-ubah, direvisi begitu saja seolah hanya salah input. Nah, ini juga tidak boleh terjadi gitu. Ada ketegasan, ada disiplin yang harus bisa dilakukan oleh partai politik. Karena pendanaan partai politik, pendanaan kampanye itu juga salah satu elemen yang sangat penting, dan itu juga menjadi sorotan utama di dalam visi misi kami. Jadi sekali lagi saya setuju bahwa bicara soal pemberantasan korupsi tidak bisa bicara sosok saja. Kita harus bangun sistem pemberantasan korupsi di dalam lembaga penegak hukum, tapi kita juga bicara adanya pendekatan kepada partai politik agar bisa lebih disiplin lagi, dan juga butuh kepemimpinan, butuh arah yang kuat, yang jelas, tegas dari eksekutif juga, dari pimpinan tertinggi yaitu presiden dan wakil presiden. Bicara soal revisi Undang-Undang KPK juga beberapa pihak menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini sebenarnya melemahkan dari fungsi KPK itu sendiri. Kalau Timnas Amin melihat hal ini seperti apa, Bang Saud? Ya, seperti saya sudah sampaikan tadi kan 100 hari pertama itu udah jelas, itu udah stated ya, udah diikut di banyak media. Karena memang itu biang keroknya. Saya 4 tahun di sana kan merasa bahwa independensi itu bahkan kita lihat bagaimana masih independen aja masih ada cerita ngomong ke Pak Agus, hentikan kan gitu ya. Apalagi sekarang saya sudah tidak independen. Saya nggak ngerti banyak di dalam itu posisinya kayak apa sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh.
Kalau angka itu 34, kemudian Anda harus naikkan itu, karena itu standar internasional. Ada kompleksitas harus dihadapi, dan figur seperti apa yang cocok di sini. Saya sudah jelaskan tadi, Anda harus menghadapi persoalan di Polri yang gajinya biasa-biasa, kemudian mereka harus bekerja 24 jam. Harus ada bagian lain, Anda harus naikkan gajinya, Anda harus berdasarkan teks di Tanjung Priok yang nggak jelas itu. Jadi ada masalah kompleksitas yang menurut saya tidak akan bisa selesai kalau dibahas 3 jam pun mereka di Kuningan malam ini. Tapi yang paling penting, Anda harus yakinkan pada orang yang suitable di situ, orang yang mampu di situ, orang yang sustain di situ, yang kemudian dia mempunyai gagasan dan punya narasi dan katakanlah apa yang kita sebut sebagai ini bukti-bukti, atau yang kita sebut sebagai kinerja, atau yang kita sebut sebagai karya. Kan itu yang nggak ada. Selama ini kan saya tadi barusan berdiskusi dengan grassroots di sini. Coba kita nilai aja, jujur aja, kita mulai dari presiden pertama sampai presiden ke-7. Mereka itu hanya ngomong-ngomong aja gitu. Nggak ada buktinya bahwa mereka punya passion pemberantasan korupsi. Mereka sangat excuse, kemudian bagian dari masalah, dan janji-janji di waktu kampanye tidak dijalankan. Kita nggak mau lagi memilih orang seperti itu. Tapi kalau kita tanya, saya berdebat lagi tadi di TV sebelah, saya jelaskan bahwa nggak ada ukuran integritas. Masa sih kita nggak bisa membedakan orang berintegritas atau enggak? Komponen-komponen integritas itu dijabarkan saja dari 3 calon ini, siapa sebenarnya yang memiliki sustainability, yang omongannya, ucapan, tindakannya sebelum menjabat dan sudah menjabat itu sama. Kita kan sudah pengalaman 9 tahun terakhir ini ngomongnya kayak apa gitu. Jadi sekali lagi itu nggak akan terulang lagi. Saya barusan grassroots di bawah sini di Tuban ini bicara, saya bilang saya ada bisa meyakinkan kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Anies Rashid Baswedan itu, dia akan buktikan bahwa rakyat Indonesia 5 tahun ke depan sejak tahun ini akan merasa lebih bahagia dan terlindungi dari sisi keadilan hukum yang kita sebut sebagai kesetaraan itu. Gitu, Mas. Oke. Kalau revisi Undang-Undang KPK dianggap melemahkan, bagaimana kemudian cara membenahi di internal KPK itu sendiri, apalagi statusnya juga kita ketahui sudah tidak independen. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan, Bang Biko? Ya, tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Ini KPK salah satu problem yang juga cukup kelihatan adalah persoalan sumber daya manusia gitu ya. Mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai KPK itu sendiri. Maka yang tadi sempat saya singgung adalah soal praktek pungutan liar yang kali ini bisa dikatakan memalukan gitu ya, bahkan sangat memalukan, melibatkan 93 orang pegawai. Hingga saat ini masih banyak pungutan liar data dari ICW yang masuk? Kami sejauh ini belum mengetahui gitu ya data terbaru gitu ya soal dugaan pungutan liar yang terjadi. Tapi paling tidak kalau dari data Dewas gitu ya dalam kurun waktu tahun lalu gitu ya, Desember sampai 2022 kan angkanya tidak sedikit. Maka yang harus dilakukan yaitu tadi gitu, melakukan semacam audit pengawasan internal gitu ya, terutama pasca Firly Bahuri ini sudah tidak jadi pimpinan KPK lagi gitu ya, karena ini kan sebenarnya problemnya berarti ada persoalan pengawasan yang kemudian justru malah melemah kalau kita lihat. Maka kami dorong adalah reformasi total pengawasan di internal lembaga KPK, termasuk juga dalam aspek pengawasan memastikan rekrutmen pegawai yang mengedepankan nilai-nilai integritas seperti itu, karena jangan sampai ini kejadian lagi di lembaga yang sebetulnya didirikan dengan penuh harapan akan pemberantasan korupsi yang lebih baik seperti itu. Dan saya kira ini yang kemarin kita sampaikan adalah lakukan segera audit, terutama di wilayah-wilayah yang tentu ini sangat rawan gitu ya. Seperti itu, begitu ya. Oke, baik. Saya ke Mbak Irma. Apa kemudian visi misi Prabowo Gibran untuk menguatkan fungsi pengawasan di KPK, Mbak Irma? Iya, jadi selama ini kan ada yang tadi saya sebut, kalau mau memilih ketua KPK itu biasanya kita ini tidak boleh hanya like and dislike atau menyerahkan itu kepada fit and proper test kepada parpol saja, karena tentu saja akan banyak konflik of interest di situ. Saya katakan lagi bahwa itu ada di mana-mana, di tempat KPK atau Independent Corruption Against Corruption, di mana-mana itu ada yang namanya Integrity Checking Specialist yang memilih dan hanya melaporkan kepada presiden dan memilih berdasarkan integritas orang yang seperti private investigator, sehingga tidak akan salah pilih, tidak akan ada lagi parpol-parpol yang juga ikut
menitipkan interestnya di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai lembaga yang sangat kuat dalam menangani organized crime, itu pada waktu kami mengusulkannya tahun 2001 itu kepada Gus Dur pada waktu itu di Istana Negara, ada satu klausul yang mengatakan di atas KPK itu ada yang namanya Board of Trustee yang akan mengawasi pekerjaan ketua KPK dan para ketua lainnya, apakah sejalan dengan tujuan dan misinya, apakah bebas dari intervensi, apakah betul-betul hanya untuk pemberantasan korupsi, bukan karena ada vested interest dari partai politik ataupun eksekutif maupun legislatif. Jadi lembaga ini yang akan menjadi checks and balances terhadap kerja dari KPK. Kenapa? Karena terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan politik, orang-orang yang netral. Dia bisa guru SD, dia bisa seorang pendeta, dia bisa seorang suster, seorang ustadz yang bekerja tanpa digaji, namun memiliki kekuatan untuk menghentikan apabila selama 6 bulan kasus itu tidak jalan, apabila kasus itu tidak murni untuk pemberantasan korupsi. Nah, hal-hal teknis seperti ini sudah ada dalam usulan dari pendirian KPK pada 2001, namun belum semua dilaksanakan. Lalu prevention, perbaikan sistem itu juga sama pentingnya dengan penegakan hukum. Dan jangan lupa pendidikan publik, bahwa anti korupsi harus diajarkan sejak dini dari sekolah-sekolah. Tidak boleh mencontek, tidak boleh plagiat, karena itu adalah perilaku yang tidak jujur yang nantinya akan melahirkan manusia-manusia yang curang dan tidak memiliki integritas. Jadi saya pikir 3 hal ini. Ya kan, law enforcement, prevention dan public education, serta perbaikan terhadap fungsi dan juga checks and balances terhadap KPK. Soal pendidikan hal ini harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa hanya sebagian-sebagian saja. Soal pendidikan anti korupsi tadi juga sebenarnya masuk juga dalam visi misi Amin begitu, Anies dan Muhaimin akan memasukkan kurikulum anti korupsi di kurikulum sekolah. Betul demikian, Bang Saud? Persoalan utamanya kan sekarang itu kita tidak pernah membuat sesuatu itu seperti yang kita ucapkan gitu. Anda bisa bayangkan nggak? Saya mendongeng di depan anak SMP, SMA, cerita bagaimana membangun integritas. Pada bagian lain itu dia tahu presidennya berbohong gitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Coba Anda bayangkan nggak? Saya 4 tahun di KPK itu mulai dari di depan PAUD saya mendongeng bawa boneka kecil, membangun bagaimana integritas, masuk ke SMP saya pakai model lain, masuk ke SMA model lain, masuk ke perguruan tinggi saya model lain lagi, yang kita sebut sebagai integritas, festival integritas kampus. Kami minta mahasiswa menilai dirinya, apa yang dia lakukan salah selama ini. Keluar 10 macam variabel-variabel. Kemudian kita muncul dengan sejumlah treatment. Kalau kita bicara pencegahan, ketika pemimpin sudah tidak menginspirasi, Anda nggak bisa berharap apa-apa. Nggak bisa. Mereka hanya ketawa-ketawa, anak-anak itu di bawah itu ketawa aja semuanya. Jadi maksud saya gini loh, Anda sudah bisa nggak menentukan di antara 3 calon ini, yang sebenarnya dia memang punya passion, strong desire yang kuat, ucapan, pikiran, dan tindakannya, bahwa dia memang tujuannya memberantas korupsi itu membuat manusia-manusia Indonesia ini berbahagia, which is kita harus merawat angka-angka. Kita bicara sekarang audit saja. Anda kalau audit anggaran pertahanan itu kan bolong-bolong semua. Kemudian Anda bicara bagaimana berdebat. Debat 1, 2, 3, 4 itu kan semuanya isunya korupsi. Ya kan, Anda bicara pencegahan di situ. Kita bicara penindakan di situ. Jadi balancingnya, berpikirnya boleh pencegahan, tapi cara bertindak penindakan itu harus tetap dilakukan. Gitu. Baik. Artinya tidak hanya kata-kata, namun juga tindakan secara nyata ini yang ditunggu. Nah, saya ke Bang Michael. Bang Michael, apakah Anda melihat Ganjar Mahfud ini menjadi salah satu yang memang selama ini sudah bertindak secara nyata dalam hal pemberantasan korupsi, Bang Michael? Ya, pastinya ya. Kita melihat bahwa Pak Ganjar selama memimpin Jawa Tengah juga punya track record yang bersih. Tidak ada kasus korupsi. Kemudian Prof. Mahfud juga sama selama memimpin Menko Polhukam dan juga pada saat dulu memimpin Mahkamah Konstitusi, tidak menimbulkan kasus-kasus atau dugaan-dugaan pelanggaran etik.
Jadi sekali lagi saya rasa penting sekali ada kepemimpinan yang memberikan contoh. Bagaimana kita berharap bahwa jajaran di bawah itu bisa mengikuti aturan, kemudian punya kedisiplinan untuk benar-benar menjalankan pemberantasan korupsi sebagaimana mestinya. Kalau di atasnya itu ada contoh-contoh kepemimpinan yang melanggar etika, yang melanggar aturan, yang menabrak konstitusi. Jadi kami rasa ada kaitan yang erat antara pemberantasan korupsi dengan integritas dari pemimpin-pemimpin tertinggi yang ada di Republik ini. Dan itu akan kita kedepankan ke depan. Baik. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting adalah kita juga akan mendorong supaya ada aturan yang jelas untuk lobbying. Baik. Jangan sampai ada konflik kepentingan, jangan sampai ada menteri yang punya wewenang untuk menugaskan belanja-belanja besar kepada perusahaan yang isinya adalah rekan-rekan dekatnya. Ini tidak boleh lagi terjadi. Baik. Dan ini kita harus pastikan ke depan ada integritas di kepemimpinan, baik itu di level presiden, wakil presiden, dan juga di level menteri-menterinya. Baik, satu hal yang saya kira disepakati oleh semuanya ya, integritas dan etika dalam kepemimpinan. Paling tidak diskusi kita sore hari ini bisa memanaskan diskusi dan pemaparan visi misi malam nanti oleh paslon masing-masing. Terima kasih Bang Michael Sianipar, Mbak Irma Huta Barat, juga terima kasih Bang Saud, terima kasih Bang Biko. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Guna membantu warga memenuhi kebutuhan pokok, caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta 1, Ustadz Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khotib Mansur, menggelar bazar murah minyak goreng di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Bersama Wahyu Nur Iman, caleg Partai Perindo untuk DPRD Dapil Jakarta Timur, 1.000 liter minyak goreng dapat ditebus warga dengan harga Rp5.000 per liternya. Aksi nyata, langkah nyata yang benar-benar Perindo ini bisa mensejahterakan dengan izin Allah masyarakat. Sampai nanti waktu yang dibolehin sama Panwaslu, Bawaslu untuk kita campaign, kita turun masyarakat. Kita memang sudah lihat di warga realitasnya seperti apa, dan memang komitmen dari Partai Perindo itu untuk kesejahteraan masyarakat, dan inilah bukti komitmen kita Partai Perindo untuk selalu ada di masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Di Cipinang Melayu saat belusukan ke rumah warga, Ustadz Yusuf Mansur juga mengapresiasi aksi warga yang rutin gelar Jumat Berkah untuk jamaah masjid. Cuma berkah aja, ada rezeki sedikit, mau gimana caranya ya saya insya Allah harus saya lanjutin, karena kan anak-anak kalau sholat Jumat kan antusias banget gitu kan untuk ibadahnya, jadi biar dia nambah semangat sholat. Kita sebagai warga masyarakat di lingkungan RW 01 ini ya mudah-mudahan kita bisa hantarkan kedua orang ini yaitu masuk ke dalam Senayan. Menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga murah menjadi komitmen Partai Perindo yang terus menggaungkan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ke tengah masyarakat. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kasus dugaan TPPU senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan memasuki babak baru. Menko Polhukam sekaligus Komite Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD telah menerima laporan akhir Satgas TPPU. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita di iNews Sore hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan memasuki babak baru. Menko Polhukam yang juga Ketua Komite TPPU Mahfud MD menyampaikan telah menerima laporan akhir Satgas TPPU. Satgas telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat LHA, LHP, informasi dugaan TPPU dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun. 300 surat LHA, LHP informasi seluruhnya telah dibahas secara sistematis dalam Satgas TPPU dengan melibatkan 12 orang tim ahli yang